Ya, ketika doa dipanjatkan, judulnya ketika doa dipanjatkan. Apa yang terjadi kalau kita menaikkan doa seperti malam hari ini? Kita melakukan doa di altar, apa yang terjadi? Kita menuliskan di dalam, ya ini penjelasan dulu tentang doa. Doa adalah cara manusia untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Doa ada, dalam doa kita dapat mengucap syukur dan menaikkan permohonan kepada Tuhan. Ya, seperti yang tadi kita naikkan doa, permohonan dan juga permohonan-permohonan pribadi bisa kita naikkan di dalam doa. Dengan doa kita dapat merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, dan doa juga dapat dilakukan cara, bisa duduk, bisa berlutut, mengangkat tangan, sujud, berdiri, dan sebagainya. Kita semua sudah tahu tentang doa. Nah, kita akan mengambil satu peristiwa, yaitu peristiwa Israel pada waktu melawan Amalek. Di dalam Keluaran pasal 17, ayatnya yang ke-8 dan seterusnya. Saya akan keluarkan saja ayatnya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11, 12, dan 13, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, ini aneh. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini jelas dikatakan kalau Musa mengangkat tangannya, maka Yosua lebih kuat. Bangsa Israel lebih kuat. Dia memukul kalah bangsa Amalek. Tetapi kalau Musa menurunkan tangannya, Amalek jadi lebih kuat. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat sebenarnya peperangannya terjadi di mana nih? Karena kita menuliskan kalau Musa mengangkat tangan, Israel menang. Tapi kalau Musa menurunkan tangan, Amalek menang. Jadi kekuatannya bukan ternyata kekuatan di dalam tentaranya, banyaknya pasukan, pinter-pinternya perang, strategi yang tepat, bukan. Tapi ternyata terjadi peperangan rohani. Ternyata peperangan di dalam alam rohani menentukan di dalam alam jasmani. Ketika Musa mengangkat tangannya, ketika dia menaikkan doa kepada Tuhan, maka kuasa Allah turun sehingga bangsa Israel menang. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika doa dipanjatkan, ada intervensi ilahi, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara bisa bayangkan betapa capeknya Musa, karena dia harus mengangkat tangannya sepanjang hari sampai matahari terbenam. Wow, itu pekerjaan yang nggak mudah, itu sangat-sangat capek. Itu sebabnya perlu ditopang sama Harun dan Hur. Jadi kita tahu bahwa pekerjaan doa memang bukan pekerjaan yang kelihatannya ringan, tetapi kalau itu kita serius naikkan dengan sungguh-sungguh, itu bukan pekerjaan yang ringan, tetapi itu dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan konsistensi, dan kita akan lebih kuat kalau kita berdoanya bukan sendirian, tapi berdoanya bersama-sama, karena kita bisa saling menopang satu dengan yang lainnya. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Sodom dan Gomora. Peristiwa Sodom dan Gomora ini adalah doa syafaatnya Abraham. Satu kali kita semua tahu bahwa Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh malaikat Tuhan, dan malaikat itu mampir ke tempatnya Abraham, lalu memberitahu kepada Abraham bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Dan pada waktu Abraham tahu, Abraham datang mendekat dan berkata, ayat 23 ini, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Abraham ini melakukan negosiasi sama malaikat Tuhan yang mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena Abraham ingat, ada Lot di sana, ada keponakannya. Jadi dia negosiasi, atau yang kita sebut ini dia melakukan syafaat. Ya, dia melakukan syafaat, memohon kepada Tuhan untuk orang lain. Dia bilang pertamanya, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak akan engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Dan karena waktu kita terbatas, malaikat itu menjawab, oh enggak, kalau ada 50 orang benar di sana, aku tidak akan menghancurkan. Dan Abraham enggak berhenti di situ. Abraham menawar lagi, negosiasi lagi. Bagaimana jika ada 45 orang?
Oh, kalau ada 45 aku nggak akan hancur. Oh, sorry, maaf Tuhan. Bagaimana kalau ada 40? Kalau ada 40 aku tidak akan marah. Tuhan, aku mohon ampun kepadamu. Bagaimana kalau ada 30? Kalau ada 30 tidak akan aku hancurkan. Tuhan, aku minta maaf, aku mohon sekali lagi Tuhan. Bagaimana kalau ada 20? Kalau ada 20 juga aku nggak akan hancurkan. Tuhan, sekali lagi aku mohon. Bagaimana kalau ada 10? Dan malaikat juga bilang, kalau ada 10 juga aku nggak akan hancurkan. Abraham berhenti sampai di sini karena dia pikir Lot ini pasti udah memenangkan jiwa di Sodom dan Gomora. Pasti ada lebih dari 10, ada keluarga Lot sama ada jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan. Tapi Abraham keliru. Dan akhirnya Sodom dan Gomora dibinasakan, tetapi keponakannya diselamatkan. Nah, kita lihat ketika doa dinaikkan oleh Abraham, Tuhan mendengar, Lotnya pun diselamatkan. Itu peristiwa yang kedua. Nah, sekarang peristiwa perjanjian baru. Kita lihat ketika Petrus di penjara. Ya, ketika Petrus di penjara, jemaat berdoa. Nah, saudara, kalau tadi kan Musa yang berdoa. Wah, memang Musa orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Nabi Allah yang dipakai luar biasa. Oh, Abraham berdoa. Oh, yaitu karena Abraham orang yang terkenal, sahabat Allah. Tapi ini peristiwa dalam perjanjian baru, ini jemaat yang berdoa. Nggak ada namanya. Bahkan nggak disebutkan siapa namanya. Jemaat orang biasa berdoa, kuasa Tuhan juga dinyatakan. Pada waktu jemaat berdoa, apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Kalau saudara ingat, Tuhan Yesus berkali-kali selalu mengajak 3 orang yang paling dekat dari 12 muridnya. Siapa dia? Petrus, Yakobus, Yohanes. 3. Nah, Yakobus ini, saudaranya Yohanes, dibunuh, dipancung kepalanya sama Herodes. Nah, karena itu menyenangkan rakyat pada waktu itu, jadi Herodes tangkap Petrus. Dan tapi pada waktu Petrus ditangkap, jemaat berdoa. Ayat 3, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orangnya, ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Dan setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, kita lihat nih, Petrus ditahan di dalam penjara, bahkan di bawah pengawal 4 regu, 1 regu 4 orang, jadi 16 tentara. 16 prajurit menjaga Petrus di dalam penjara. Nggak main-main, saudara. Ini penjagaan yang super ketat. Tapi ketika Petrus ditahan, jemaat berdoa. Jemaat yang nggak terkenal, jemaat yang biasa-biasa, mereka berdoa sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Tapi jemaat dengan tekun mendoakannya pada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Saudara bisa bayangkan. Petrus ini seharusnya stres berat. Sudah dia dikawal dengan 16 prajurit, dan dia tidurnya pun di kiri kanannya ada prajurit, dibelenggu tangannya. Tapi ingat, karena jemaat berdoa, reaksinya apa? Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan membuat Petrus bisa tidur nyenyak. Saudara, doa itu dijawab oleh Tuhan. Dan jawaban doa yang pertama, orang yang menghadapi masalah diberikan damai sejahtera. Kita bisa punya masalah. Tapi kalau Tuhan memberi damai sejahtera, kita tidak akan dibuat stres dengan masalah kita. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal akan menguasai pikiran kita sehingga kita tetap tenang. Nah, saudara, kalau orang tenang, maka cara kita berpikir juga akan menjadi tenang. Tapi kalau orang panik, orang stres, orang bingung, orang takut, biasanya keputusan yang diambil salah. Petrus bisa tidur dengan tenang, dia nyenyak, damai sejahtera Tuhan turun. Ini doa jemaat itu luar biasa. Dan tidur di antara prajurit. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menemukan Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Jadi Petrus ini tidurnya pulas sekali sampai nggak bisa dibangunin hanya dengan suara. Dia perlu ditepuk sampai dia perlu bangun. Saking pulasnya. Saudara, kita lihat kuasa doa.
dan malaikat Tuhan datang, dan akhirnya rantainya gugur, dan ayat 8, lalu kata malaikat itu padanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu, ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Ini mujizat Tuhan. Jadi pada waktu jemaat berdoa, intervensi kuasa Tuhan terjadi, di mana Petrus mendapatkan damai sejahtera, lalu belenggunya dicopot, belenggunya terbuka, dan Petrus bisa keluar dari di tengah-tengah 16 pengawal. Dia bisa pergi tanpa 16 orang itu ada yang tahu. Dan pada waktu dia sampai di pintu gerbangnya terbuka sendiri. Kita lihat, ini kalau kuasa doa, ketika doa dipanjatkan ada kuasa yang sangat besar. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saudara, kita melihat 3 peristiwa. Saya coba untuk kita mengambil kepada 3 peristiwa. Yang pertama adalah Musa. Ketika Musa mengangkat tangan, Yosua menang, bangsa Israel menang. Jadi doa punya kuasa yang sangat besar. Yang kedua, ketika Abraham berdoa, Lot diselamatkan. Yang ketiga, jemaat berdoa, Petrus dilepaskan. Jadi jelas ketika doa dipanjatkan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi dalam sebuah gereja di Amerika. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu. Hari Minggu setelah doa pagi, saya ke rak buku saya cari satu buku. Dan saya ketemu buku ini, buku Fresh Wind, Fresh Fire. Waktu saya buka, buku itu banyak coret-coretannya. Ini ada bukunya dari sini. Nah, buku ini di dalamnya saya udah banyak coret-coretannya, dan waktu saya buka kembali, saya kaget karena kisah buku ini, kisah tentang seorang pastor atau seorang gembala namanya Jim Cymbala. Dia dari gereja The Brooklyn Tabernacle Church di New York City. Nah, buku ini menceritakan si gembala ini, namanya Jim Cymbala ini, dalam keadaan kering. Ini tahun 72 ya. Pada saat itu dia dalam keadaan kering, dia frustrasi karena keletihan, dan dia menjadi gembala sebenarnya bukan karena memang, jadi ayah mertuanya adalah seorang gembala, dan mau pensiun, akhirnya diserahkan kepada si Jim. Dan Jim akhirnya, karena dia juga berdoa, dia merasa itu panggilan Tuhan, dia menerima panggilan dari ayah mertuanya itu. Jadilah dia gembala di gereja itu. Dan dia bekerja keras, ya, tapi setengah mati. Dia capeknya luar biasa. Gerejanya di daerah Brooklyn, New York City, di mana banyak pemakai narkoba, bergeletakan di sepanjang jalan, dalam keadaan sekarat, pusat materialisme dan kekerasan jalanan. Jadi kalau kita tahu, ini daerah pusatnya New York. Dan memang daerah yang keras. Di sana gangsternya tuh begitu banyak, saudara. Tiap hari kalau ada orang yang mati itu biasa. Mati karena kekerasan, ya, perang antar geng, orang ditembak, orang dibunuh, gitu. Itu hal yang biasa di sana pada zaman itu. Dan gerejanya berada di daerah itu. Jadi saudara bisa bayangkan betapa kerasnya di tengah-tengah wilayah yang sangat keras. Dan daerah dengan penduduk multiras. Jadi ada orang hitam banyak, orang putih, orang Hispanik, orang Puerto Rico. Jadi ada satu geng yang sangat besar, pimpinan Nicky Cruz itu geng dari orang-orang Puerto Rico. Dan jemaatnya sedikit, gedungnya bobrok, dan kondisi keuangan gerejanya sangat minim. Itulah gereja yang digembalakan oleh Jim Cymbala di tahun 1970-an. Dan dia dalam keadaan kering, dalam keadaan dia sudah bekerja semaksimal mungkin, dia akhirnya datang kepada Tuhan, dia berseru, dia bilang, Tuhan, aku udah nggak sanggup. Akhirnya dia lagi sakit. Nah, pada waktu dia sakit, karena di New York lagi musim dingin, jadi dia disarankan untuk pergi ke Florida. Florida adalah daerah yang lebih panas, ya, lebih hangat, lebih tropis. Dia pergi ke Florida karena ayah mertuanya ada di Florida. Dia istirahat untuk beberapa saat di sana, dan pada waktu dia istirahat, dia diajak mancing.
Nah, pada waktu mancing ada 2 perahu. Nah, pada waktu dia di perahu itu, dia doa sama Tuhan, dia udah nggak tahan. Dia nangis sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku udah nggak tahan lagi, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, sementara dia lagi berdoa seperti itu, Roh Kudus kasih tahu sama dia, untuk membawa jemaatnya untuk berdoa, untuk mulai dengan doa. Dan akhirnya Jim pulang, kembali ke New York, dia cerita tentang apa yang dia dapat. Dia mulai pertemuan doa. Nggak banyak, mulai dari pertemuan doa dari jemaatnya memang tidak banyak juga, dari beberapa orang mulai berdoa. Tapi ketika mereka mulai berdoa, lawatan Tuhan mulai terjadi. Setelah pertemuan doa dimulai, lawatan Roh Kudus mulai menjamah setiap jemaat Tuhan. Jemaat yang ikut doa semakin banyak. Akhirnya mereka mulai mengalami kebangunan rohani pribadi. Personal revival mulai mereka alami. Dan mereka mulai mengajak teman-teman yang lain. Orang-orang jemaat yang lain mulai dengar, lalu mereka mulai ikut. Dan jemaat semakin banyak mengalami pemulihan, kasih mula-mula kembali menyala di dalam jemaat, dan jemaat mulai sharing apa yang mereka alami kepada teman-teman mereka di kantor, tetangga, di apartemen mereka, ya, saudara mereka. Mereka bilang, ayo ikut doa. Dan akhirnya makin banyak jiwa baru yang datang, ikut di dalam doa. Dan juga termasuk di hari Minggu. Nah, kita lihat ada lawatan Tuhan yang khusus di dalam gereja ini, yaitu apa? Tuhan melawat dan memberikan kepada para pemain musik dan para singer bisa main musik dengan hebat. Ini lucu, ini unik gereja ini. Dan akhirnya pemain-pemain pemula yang amatir jadi pemain the best musician, jadi pemain musik yang luar biasa. Bukan hanya di gereja, tetapi mereka jadi pemain musik sekuler juga. Maksudnya ketika mereka ikut pertandingan, mereka juara. Dan bahkan choir, paduan suara dari gereja ini, namanya Tabernacle Choir Church, itu menjadi paduan suara yang selalu di dalam inaugurasi Presiden Amerika Serikat, itu mereka menyanyi. Jadi kita lihat bagaimana gereja ini mendapat lawatan Tuhan, dimulai dari apa? Doa. Ketika Jim Simbala dikasih tahu mulai dengan doa, dan ketika dia mulai praktikkan doa itu, intervensi ilahi terjadi. Dan akhirnya mulai tim musik dan paduan suaranya yang mulai berkembang dengan luar biasa, mulailah mereka bekerja sama dengan Badan Misi Teen Challenge, pimpinan David Wilkerson, yang telah memenangkan Nicky Cruz, ya ini kepala gengnya, mantan ketua geng Mau-Mau di sana. Ini geng yang salah satu yang sangat ditakuti di Brooklyn, karena sadis mereka, kelompok anak-anak muda tapi sadis. Dan Nicky Cruz bertobat. Mereka mengadakan kerjasama, mengadakan KKR sebulan sekali, menjangkau anak-anak jalanan, para pecandu narkoba, dan para gangster. Dan pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga dipulihkan, jemaat semakin bertumbuh, mujizat demi mujizat terjadi, terobosan demi terobosan terjadi, sampai hari ini gerejanya menjadi besar, menjadi gereja yang besar dan berdampak. Oleh anugerah Tuhan, 4 tahun yang lalu, saya bersama Pak Husin dan Pak Tommy sempat mengunjungi gereja ini di Brooklyn, di sana, dan waktu kami masuk, saya lihat, wow, kagum. Gerejanya besar sekali, di pusat kota. Dan daerah itu sekarang sudah bersih dari kekerasan, daerah itu yang dulunya daerah slum area, daerah yang kumuh, hari ini sudah menjadi daerah yang maju, daerah yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat dimulai dari apa? Doa. Nah, ini semua terjadi ketika pertemuan doa menjadi fokus utama mereka, seperti yang Roh Kudus sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengadakan Morning Chapel selama 85 hari. Saya ingin beritahu bahwa Morning Chapel ini tidak pernah kami rencanakan, tidak pernah timbul sedikit pun, tidak pernah sedikit pun terbersit untuk kita lakukan, nggak pernah. Karena kita pikir mana mungkin doa setiap hari jam 5 pagi, every day, tanpa berhenti, termasuk hari Minggu. Dan ini sudah dijalankan 85 hari sampai hari ini. Nggak pernah direncanakan. Tapi satu kali ketika saya lagi treadmill, Tuhan kasih tahu bahwa tabernakel Musa itu ditaruhnya di pusat perkemahan orang Israel. Itu bicara bahwa Tuhan harus menjadi pusat hidup kita. Dan kalau Tuhan menjadi pusat hidup kita, seharusnya jemaat Tuhan harus menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Itu harusnya bicara tentang doa. Pagi-pagi yang pertama kali harus kita cari Tuhan bersama-sama.
Bukan hanya pribadi demi pribadi. Mungkin di antara kita beberapa yang tiap hari sudah bangun pagi. Tetapi yang Tuhan kasih tahu bahwa kemah tabernakel di tengah pusat perkemahan. Ini bicara tentang bangsa. Ini bicara tentang apa? Jemaat. Itu sebabnya saya sharing kepada para full timer. Dulu kita selama WFH, selama pandemi COVID dari bulan Maret, kita mengadakan doa setiap hari, tapi siang. Tapi kalau hari Minggu libur. Kalau hari Sabtu ada, hari Minggu libur. Tapi hari itu pada waktu lagi 85 hari yang lalu saya sharing tentang hal ini. Dan akhirnya semua sepakat. Kita mulai jam 5 pagi, ayo kita mulai. Awalnya dimulai hanya untuk staff, akhirnya kita mulai buka kepada tim TGI, tim Gembala Ibadah, akhirnya kita buka untuk kepada para partner, para pemimpin kesan, dan juga kepada jemaat. Hari ini peserta doa paginya sudah sekitar 90-100 orang, dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang belum pernah ikut doa pagi, chapel pagi, ayo mulai besok ikut, dan kita adakan ini setiap hari, jam 5 pagi. Ya, kalau nggak bisa tiap hari, nggak apa-apa, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kita ikut. Dan apa dampaknya? Apa dampaknya? Kita mulai pada tanggal 15 September yang lalu, awalnya adalah pertemuan doa staff, sudah diikuti lebih kurang 100 orang, hari ini mujizat demi mujizat terjadi. Saudara percaya atau tidak, mujizat demi mujizat mulai terjadi. Orang yang tadinya susah dapat pekerjaan, kayak kemarin di altar, bagaimana anaknya Ibu Helena, susah sekali dia untuk cari pekerjaan di Australia. Tapi dia doa, dan sejak doa diadakan, Tuhan bekerja dengan luar biasa, anaknya bisa diterima pekerjaan yang di perusahaan yang sangat hebat, yaitu Toyota dan Sony. 2 company yang sangat sulit untuk orang masuk, tapi Tuhan buka di situ. Kita dengar juga Aaron, yang udah terlambat daftar kuliah, akhirnya Tuhan buka jalan, dia bukan hanya diterima, bahkan dia dapat scholarship, bahkan dia dapat uang saku selama 4 tahun. Bukan cuma setahun, 4 tahun dia kuliah. Saudara, kita lihat mujizat demi mujizat. Tadi saya baru dengar lagi, satu mujizat lagi, yaitu orang yang tadinya di PHK, hari ini, kira-kira minggu lalu, dapat pekerjaan. Tuhan sudah bukakan pekerjaan. Saudara bisa bayangkan, di tengah-tengah orang di PHK, justru dia mendapatkan pekerjaan. Ada lagi jemaat yang lain. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, dia sebagai broker, dia bisa jualan properti dengan nilai yang sangat tinggi. Dan dia nangis, dia bilang begini, Pak, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saudara, sejak kita 85 atau 86 hari yang lalu mulai di dalam doa pagi, saya semakin mendengar ada mujizat demi mujizat terjadi di dalam jemaat. Saya percaya apa yang terjadi di dalam kehidupan gereja Jim Simbala di Brooklyn Church di Amerika, itu terjadi di kita. Dan percayalah kalau kita konsisten di dalam doa seperti doa di altar seperti malam hari ini, percayalah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Dan semangat rohani semakin menyala. Terakhir, doa adalah pembangkit daya listrik. Saya pakai istilah powerhouse, itu daya listrik dari gereja. Jadi saudara, kalau gardu listriknya mati, maka rumah kita kehilangan listrik. Tapi kalau gardu listriknya berfungsi, maka rumah kita ada listriknya. Kehidupan jemaat Tuhan akan melihat kuasa Tuhan, kuasa sorgawi, intervensi ilahi ketika gardu listriknya, yaitu pertemuan doa menyala. Saudara, kalau kita mau lihat situasi pada hari ini, kita nggak bisa doa cuma seminggu sekali. Tapi kita perlu doa korporat, every day, setiap hari. Dan itulah yang kita lakukan. Saudara, tidak pernah hal ini terjadi sejak GKPP berdiri. Kita setiap hari doa jam 5 pagi, every day, setiap hari. Belum pernah. Dan saya percaya, kalau ini kita lakukan terus secara konsisten, mujizat yang lebih besar lagi akan semakin dinyatakan. Mujizat yang lebih dahsyat lagi akan dinyatakan. Terobosan demi terobosan di dalam keluarga kita akan terjadi. Terobosan demi terobosan masalah finansial akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terobosan kesehatan akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang akan kita alami. Biarlah kita terus doa setiap hari. Saya ingin mengajak sekali lagi, buat Bapak Ibu yang belum pernah ikut doa pagi, chapel pagi, ayo ikut jam 5 sampai jam 6. Jangan bilang begini, aduh terlalu pagi Pak. Waduh, jangan bilang terlalu pagi. Bangun, semangat pagi. Dengan bangun semangat pagi, kita akan terbiasa dan kita lihat kuasa Tuhan dinyatakan.
Siapa yang rindu terobosan terjadi? Ayo ikut doa pagi. Setiap hari. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau bimbing kami. Kami percaya pada hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa ada hubungan yang sangat erat antara doa dengan apa yang kami alami di dalam kehidupan fisik kami, dalam kehidupan sehari-hari kami. Ketika Musa berdoa, Israel menang. Ketika Abraham berdoa, Lot diselamatkan. Ketika jemaat berdoa, Petrus dilepaskan. Ketika Jim Simbala dan gerejanya berdoa, mujizat demi mujizat terjadi. Ketika kami berdoa, MDC Jakarta berdoa, maka kami juga melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam setiap pribadi-pribadi jemaat Tuhan, di dalam setiap keluarga jemaat Tuhan terjadi mujizat, di dalam setiap keuangan dalam jemaat mengalami terobosan, berkat Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kami terus melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.